Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Biarlah kiranya Tuhan kita boleh menyenangkan hatinya, karena kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Dia. Sekali lagi saya sapa kita semua. Shalom, selamat pagi. Shalom. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu saya undang kita bangkit berdiri. Sejenak kita berdoa dalam hati kita masing-masing saat tidur sambil diiringi oleh musik. Kita mulai. Selesai. Baik saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya,
dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Ia, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Engkaulah yang menciptakan kami, dan Engkau jugalah yang berkenan menarik kami datang kepadamu di dalam anakmu Tuhan Yesus penebus kami. Kami tidak dapat berbuat apapun yang berkenan kepadamu. Maka ajarlah kami berdiam diri dan hidup dalam pengharapan bahwa Roh-Mu itulah yang datang dan bekerja di dalam kami, supaya dalam amal perbuatan kami kehendak-Mu dinyatakan. Kuatkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami kuat menaklukkan keinginan kami sendiri, sehingga kami dengan rela menuruti tuntunan dan bimbingan-Mu dalam hidup kami. Jangan biarkan kami tersesat, demi kasih anugerah-Mu dalam pengorbanan anak-Mu Juru Damai kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 17 ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh. Tuhan Allah hadir. Puji nama Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita membuka Alkitab kita baca firman Tuhan sebagai nas untuk kita di pagi hari yang indah ini, yang terdapat di dalam Yeremia 33. Yeremia 33 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita membacanya dengan bersama-sama.
Kalau sudah pada ketemu, katakan amin. Baik saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita membaca firman Tuhan dari Yeremia 33 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita baca dengan bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang katakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Israel. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah firman Tuhan sebagai nas untuk kita di pagi hari yang indah ini. Berbahagialah orang-orang yang mendengar, merenungkan serta melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Amin. Kembali kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menaikkan pujian kita kembali dari Kidung Jemaat 140 ayat 1, ayat 1, 2, 3 dan 5. Oh Yesus Kristus terang bakar. Sambil kita berdiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sejenak berdoa kepada Tuhan, memohon atas pengampunannya pada dosa-dosa kita yang mungkin kita lakukan sepanjang minggu ini, baik itu sengaja, baik itu tidak sengaja. Kita mohonkan kepada Tuhan supaya Dia mengampuni. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang penyayang dan pengasih, kembali Engkau menunjukkan kasih setiamu, karena Engkau masih memperpanjang sabar-Mu terhadap kami, orang-orang berdosa ini. Kami tidak kuat untuk mempertahankan keyakinan kami pada kehendak dan pengaturan-Mu dalam hidup kami ini, sehingga kami sering meninggalkan-Mu. Tetapi setiap kali Engkau kembali menunjukkan sayang-Mu yang tidak terbatas itu dalam pimpinan dan pemeliharaan-Mu, supaya kami mau jadi sadar akan kekeliruan dan kesesatan kami. Pada ukuran-ukuran perbuatan kami, patut kami dibinasakan, dan tidak ada lagi alasan pada kami untuk mengharapkan sentuhan kasih-Mu.
tetapi Engkau bermurah, memelihara dan memanggil kami datang ke jalan keselamatan yang dibangun oleh anak-Mu, Yesus Kristus, dengan pengorbanannya pada kayu salib. Karena itu kami sujud padamu memanjatkan syukur dan permohonan. Ampunilah segala dosa kejahatan kami, supaya kami boleh turut menyambut damai sejahtera-Mu di dalam anak-Mu Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi dari pujian kita yang keempat, Kasih Setiamu yang Kurasakan. Dari dalam
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan kembali. Baik, saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 355 ayat 1 dan 3. Yesus memanggil. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali buka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan sebagai hukum Tuhan untuk kita di hari ini dan di minggu ini. Yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Tesalonika 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan ayat yang ke-8, jemaat Tuhan ayat yang ke-9. Saya akan mulai. 1 Tesalonika 3 ayat 8. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Ayat 9 silakan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertumbuh-tumbuh
dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Ayat 13 kita bersama-sama. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah firman Tuhan sebagai hukum Tuhan untuk kita di pagi hari yang indah ini. Marilah kita memohon kepada Tuhan supaya kita dikuatkan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan yang sesuai dengan firman. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 249 ayat 1, 2 dan 3, Serikat Persaudaraan. Sambil kita berdiri, puji Tuhan, saudara kita kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama menyampaikan iman rasul kita kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hamid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Sejenak kita akan mendengarkan warta kita minggu ini.
Baik saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, warta kita pada minggu ini terdapat dua bahagian. Yang pertama adalah pokok-pokok doa, dan yang kedua program pelayanan pada minggu ini. Yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, negara yang begitu majemuk dan negara yang begitu besar ini. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah semuanya, pelaku-pelaku pemerintahan kita, mulai dari Bapak Presiden sampai tingkat yang terbawah. Kita bawa dalam doa supaya mereka dipakai semuanya untuk melayani masyarakat bangsa Indonesia. Kita juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada di negeri ini, antar denominasi gereja, supaya semuanya dipakai Tuhan dengan luar biasa, mulai dari pimpinan gereja sampai guru sekolah minggu. Kita sampaikan kepada Tuhan supaya semuanya dipakai untuk melayani Tuhan. Terlebih supaya berita Injil itu sampai ke pelosok-pelosok yang ada di negeri kita ini, sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan, banyak orang yang iman percayanya bertumbuh di dalam hidupnya setiap hari. Terlebih kita berdoa untuk cara khusus dalam gereja kita di tempat ini, Gereja Presbyterian Oikumene Rawabadung, dan Gereja Presbyterian Indonesia Jemaat Sola Gracia di gedung HKBP Pondok Kelapa, supaya Tuhan juga memakai semuanya, mulai dari guru sekolah minggu sampai pendeta-pendeta dipakai dengan luar biasa. Yang kedua, kebaktian sekolah minggu tetap dilaksanakan seperti tadi pagi, sudah dilaksanakan di jam 8 sampai dengan selesai. Kebaktian rumah tangga di hari Rabu tanggal 3 Juli nanti akan disebut di grup tempatnya ya. Dan yang melayani di rumah tangga, pengkhotbah pendeta Nada Silitonga, angkat nyanyian Penatua Junida Nenggolan, dua sahabat saya sendiri. Yang ketiga, di hari Kamis doa semalaman tetap diadakan di Pesanggerahan. Yang keempat, latihan kor setelah selesai ibadah di hari Minggu, supaya kor semakin bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Amin. Demikianlah. Satu hal lagi, peneguhan pernikahan pada hari ini akan dilaksanakan di tempat ini atau di gereja di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bapak Ibu saudara yang Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu mendengar kalau ada kor. Untuk kor gabungan saya undang ke depan. Enggak ada. Baik, kalau enggak ada, kita akan masuk. Ada. Karena tidak ada kor, persembahan pujian akan disampaikan oleh anak-anak Tuhan.
Puji nama Tuhan. Kami jemaat Presbyterian Rawa Badung ingin persembahkan sebuah lagu pujian buat Tuhan. Aku mengadu di dalam
Shalom. Terus. Puji nama. Ada jalan-jalan Daud ya, Raja Daud ya, Mazmur Daud. Amin. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai hatiku dengan segenap hatiku dan segenap jiwaku. Puji Tuhan. Luar biasa trio yang kita dengarkan barusan. Saya mengucapkan terima kasih atas trio yang baru ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, kita persiapkan pikiran kita tenangkan hati jiwa kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk itu, saya undang kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 237 ayat 1 dan 2. Roh Kudus tetap teguh. Saatnya Bapa, kami mau berdiam diri karena kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui mulut bibir kami yang keluar dari hati kami. Kami memuji Tuhan karena kami percaya Engkau hadir bagi setiap anak-anak-Mu yang berkumpul memanggil nama-Mu dengan puji-pujian yang harum bagi-Mu. Bapa, saat Engkau berfirman, biarlah Engkau saja yang mengurapi kami semuanya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang disampaikan hamba-Mu bagi kami semuanya biarlah itu berasal daripada Tuhan, dan Tuhan yang berbicara bagi kami melalui mulut bibir hamba-Mu yang Kau pakai bagi kami semuanya. Jangan biarkan dia berkata-kata dengan pikirannya sendiri, dengan hatinya sendiri, melainkan Engkau saja yang memakainya. Dengan itu, sembunyikanlah dia di balik salib-Mu yang kudus itu, dan dialah yang bertambah-tambah kecil, Engkau yang bertambah besar dalam pemberitaan firman ini. Semuanya kami Tuhan, Engkau buka telinga kami, Engkau jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, tempat firman-Mu bertumbuh berbuah lebat, manis bagi Tuhan dan manis bagi sesama kami.
Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami semuanya, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 2 Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Kita merenungkan firman ini dengan membacanya secara responsorial. Saya akan mulai dari ayat 1, Jemaat Tuhan ayat 2, dan pada ayat 11 kita bersama-sama. Injil Yohanes pasal 2 dari ayat 1 sampai 11. Saya akan mulai dari ayat 1. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat Yahudi masing-masing isi. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menggantungkan anggur yang baik dulu dan sesudah." Mari bersama-sama. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Terpujilah Allah kita di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah kita yang mendengar, merenungkan, yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Karena jika kita lakukan, kitalah yang dikatakan orang-orang yang berbahagia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca cerita firman Tuhan, dan cerita ini bukanlah cerita dongeng, tetapi cerita yang dituliskan oleh tokoh-tokoh Alkitab dengan data-data yang benar. Setiap apa yang dituliskan dalam Alkitab tidak ada yang salah, semuanya benar. Demikian juga setiap perbuatan Yesus yang dilakukan kepada kita, semuanya benar. Karena Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Allah kita tidak pernah salah. Dia adalah sumber kebenaran. Siapa yang ikut Yesus, siapa yang ikut Allah kita, dialah orang yang benar. Itu sebabnya dalam Roma 3 dikatakan, siapapun di bumi ini, siapapun manusia di bumi ini, tidak ada yang benar. Yang benar adalah Tuhan. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dialah yang benar. Oleh sebab itu saya mengatakan kepada kita semuanya yang duduk di tempat ini, datang memenuhi undangan Tuhan, kita adalah orang-orang yang benar. Amin. Amin. Kita semuanya adalah orang-orang yang benar karena kita dibenarkan oleh sumber kebenaran itu, yaitu Yesus. Apakah saudara masih terdakwa? Saudara mengatakan saudara orang berdosa, orang yang bersalah pada saat ini?
Tidak lagi. Kita adalah orang yang benar. Orang yang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pastilah bertakwa kepada Tuhan, menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Itulah orang yang bertakwa, orang yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan ini ada suatu peristiwa yang luar biasa. Kita lihat dalam cerita ini ada pernikahan, ada perkawinan di Kana. Kana itu adalah sebuah kota kecil di provinsi Galilea. Barangkali di antara kita sudah pernah wisata rohani ke Yerusalem dan semuanya yang kota-kota bersejarah di Timur Tengah, mungkin sudah mengetahui di mana itu provinsi Galilea, provinsi yang kecil, tetapi banyak sejarah iman di sana yang dituliskan di dalam Alkitab. Boleh kita ke sana untuk memperteguh iman kita. Dan kalaupun tidak ke sana, tidak apa-apa, karena itu bukan merupakan rukun iman kelima. Ya kan? Kalau yang lain itu ada rukun iman, dan pulang dari sana ada gelarnya. Tetapi kalau saya dan saudara sudah ke sana, pulang dari sana tidak ada gelar. Tetap aja pengikut Kristus. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biasa kita ini sudah tua, barangkali ini sudah ada di atas 30 tahun, udah biasa diundang untuk pesta pernikahan. Kalau dikatakan pesta pernikahan, tentu sudah dipikirkan lebih dahulu berapa undangannya, supaya makanan dan minuman tidak kurang atau tidak banyak berlebihan, cukup sesuai. Kalau undangan mungkin 700, ya langsung dikalikan menjadi 1.400. Jadi dihitunglah itu berapa makanan, berapa minuman. Nah, kalau sekarang lambang pernikahan itu kelihatan dia orangnya kelas menengah, kelas bawah atau up, itu terlihat dari cateringnya. Ya, biasanya kalau orang up kelas, ya lumayan. Yang dibuat mungkin ada yang 1.200.000 satu porsi. Saya pernah lihat itu, dibuatnya di Balai Samudra yang ada di Kelapa Gading. Satu porsi 1.200.000. Undangannya ada 1.000 orang. Berapa banyak uang yang dihabiskan untuk catering. Dan ada juga yang 35, ada yang 45, ada yang 85. Ya kita semua udah tahu itu. Yang pasti jangan sampai kurang. Karena kalau kurang, pastilah kita akan malu. Bahkan pernah saya ikut pesta, karena makanannya kurang, undangan mengatakan, tadi aku bikin amplop saya 200, saya ambil lagi lah 100 lagi. Masa saya nggak dikasih makan, dicabut lagi 100 lagi saudara, dikasih menjadi 100. Tadinya udah dibuat 200. Kecewa orang yang datang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang datang ke pesta pastilah tamu yang diundang. Amin. Kalau nggak diundang, pasti nggak datang. Tapi kadang-kadang saya punya cerita ini waktu saya dulu kuliah di Medan. Anak-anak mahasiswa itu suka seperti itu saudara. Kalau ada pesta, mahasiswanya suka pergi ke pesta tersebut tanpa undangan. Modalnya hanya amplop. Amplop kadang kalau zaman dulu masih ada 500-an. Nah kita buat itu 500-an, lalu kita buat amplop. Modalnya hanya baju yang cakep. Kita pakai baju cakep. Kalau nggak ada baju kita, pinjem baju teman. Karena biasa anak-anak mahasiswa, anak kos nggak ada baju, ya. Karena masih dalam proses perjuangan. Kita pergi ke sana, nanti akan dikatakan undangannya PGAK. Ayo kita PGAK, ada undangan PGAK, peningkatan gizi anak kos. Karena di sana kita akan makan yang cukup, makan yang cukup dan bergizi. Ya, pokoknya
kita hadir tanpa mencurigai. Tetapi tetap nama kita apa? Tamu tak diundang. Kalau tamu tak diundang itu namanya apa? Pencuri. Pencuri melanggar firman Tuhan, bukan? Ya. Jadi kalau kita pergi ke pesta nggak diundang, nama kita pencuri. Jadi kalau ada orang yang pesta kita nggak diundang, nggak usah datang, karena nanti nama kita menjadi tamu tak diundang. Berbeda dengan acara-acara yang lain. Kalau kita di gereja adalah tamu-tamu Allah yang diundang. Kita ini diundang Tuhan, diundang Yesus Kristus. Amen. Melalui firman-Nya. Yesus berkata, marilah semuanya orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kuberikan, sebab kuk yang kuberikan ringan. Kita diundang bukan? Amin. Kita diundang Tuhan. Siapa yang diundang? Kita yang letih, kita yang lesu, kita yang berbeban berat, kita yang berpikulan berat, dan penyelesaiannya hanyalah Tuhan. Makanya saya mengatakan, orang yang taat dan sangat-sangat takut akan peribadatan adalah orang yang bertumbuh imannya melalui penderitaan. Jadi kalau orang tidak pernah merasakan letih, tidak pernah merasakan lesu, tidak pernah merasakan berbeban berat, dan di dalamnya dia terus mencari, tetapi dia tidak menemukan pertemuan secara pribadi dengan Tuhan, tidak akan mau melayani Tuhan. Kalau hanya ikut-ikutan saja, dia nanti akan lama-lama lengser. Tetapi kalau sudah ada pertemuan pribadi dengan Tuhan melalui penderitaan yang dijalaninya, melalui sejarah hidupnya, dia tidak pernah akan mau meninggalkan Tuhan. Amin. Tidak akan pernah. Misalnya kalau hari Minggu, kalau dimanapun dia, baik dia perjalanan dari Jakarta ke Sumatera misalnya, dia naik bis, naik mobil, kalau ada dia lihat gereja, dia akan berhenti dan masuk ke gereja itu untuk beribadah. Ini membuktikan dia itu adalah orang yang takut Tuhan. Amin. Tapi kalau dia ogah-ogahan, dia datang ke gereja dengan maksud tertentu, inilah yang berbahaya. Jangan sampai nanti kalau kita sudah mendekati ujung jalan yang fana itu, kita rindu untuk bernyanyi, kita rindu mau mendengarkan firman Tuhan, kita lihat semuanya yang kita jalan itu menakutkan kita untuk menyelesaikan perjalanan yang panah itu. Jangan sampai, karena saya sering melihat seperti ini, saudara. Sering saya melihat ketika dia sudah mau sudah mau tiba di ujung jalan yang panah itu, dia berusaha memanggil orang untuk bernyanyi bersama-sama dengan dia. Kita dipanggil, ada apa Bapak? Saya mau bernyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi apa aja, yang penting untuk lagu rohani. Bahasa Batak atau bahasa Indonesia? Bahasa Batak Hima. Yuk kita bernyanyi. Yesus nguluni tonhiku, la da 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 da. Lidahnya udah naik, udah pendek, saudara. Kasihan, dia pasang tapi tidak bisa. Jangan sampai. Karena kebiasaan yang baik itu membawa kita sampai ke ujung tetap menjadi baik. Baik kepada manusia dan baik juga kepada Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca adalah suatu peristiwa yang mungkin hampir mempermalukan yang punya pesta. Hampir mempermalukan yang punya pesta. Untung dia ada hubungan dengan orang yang percaya kepada Allah Bapa di surga, orang yang percaya dan takut kepada Allah kita pencipta alam semesta, yaitu Ibu Yesus. Ibu Yesus ada di pesta itu. Dan Ibu Yesus, yaitu Maria, tahu rahasia anaknya. Biasa. Yang tahu sifat anaknya itu biasanya ibunya. Yang tahu karakter dan kemampuan anaknya itu biasanya ibunya. Karena ibunya yang selalu memperhatikan, mulai dari bayi sampai dia dewasa. Kala itu umur Yesus sudah pasti belum layak untuk melayani, artinya belum dipermuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu di ayat yang kedua dikatakan, yang kedua, coba ya, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ya, tadi kalau kita diundang, ya datang. Tapi kalau kita nggak diundang, jangan datang. Karena tamu tak diundang disebut apa, saudara? Pencuri. Kemudian ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau dariku, Ibu? Saatku belum tiba. Yesus seolah-olah membantah apa kata ibunya. Karena menurutnya Yesus belum bisa. Tetapi karena Yesus adalah orang yang taat kepada orang tua, kepada ibunya, maka Yesus melakukannya. Makanya berkat yang paling indah bagi seorang anak adalah menghormati ibu dan ayahnya. Ini berkat yang paling besar. Tidak ada anak yang gagal kalau dia menghormati ibunya dan ayahnya. Tidak ada. Pasti dia diberkati Tuhan, karena ini adalah berkat Tuhan. Tapi kalau orang yang menghina ibu dan ayahnya, dikatakan bahasa Bibelnya, ikon parsurageon ni pidong sigak doi di topi ni sungai, akan dimakan burung pemakan bangkai. Bagi orang yang suka menghina, melawan, tidak taat kepada ibu dan ayahnya. Ini di ayat 4. Yesus seolah-olah membantah, ada apa dengan saya, ibu? Saya belum tiba saatnya. Coba kalau ekspresinya mengatakan itu kepada Bunda Maria. Tapi dengan sekuat tenaga, atau bisa dikatakan apa yang dia miliki, dia pertaruhkan untuk tidak mempermalukan ibunya. Karena ibunya mengatakan kepada pelayan-pelayan, nanti apa yang diperintahkan oleh Yesus kepadamu, lakukan. Sudah dikatakan. Coba kalau itu gagal, betapa malunya Ibu Yesus. Jadi anak-anak, jika ada di sini yang belum menikah, ada yang dipertaruhkan ibumu, ayahmu, menjaga kehormatan keluargamu dengan kemampuan yang engkau miliki. Ya, anak-anak yang belum menikah. Semua manusia punya kemampuan. Tidak ada manusia yang tidak mampu. Semua mempunyai kemampuan. Walaupun kemampuan itu berbeda-beda volumenya,
kekuatannya seperti itu. Sedangkan bersaudara ada 9, kekuatannya berbeda-beda. Sama dengan jari-jari ini, tidak sama. Tapi hilang satu, kekuatannya berkurang. Yesus melakukannya. Kemudian dilakukan saudara. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu, penuhi dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi ada istilahnya, kalau kita memancing pastilah ada umpannya. Jadi kalau kita mau melamar kerja, pastilah kita sudah punya pendidikan untuk instansi yang mau kita lamar. Kalau kita mau melakukan sesuatu, tentu sudah ada cara, sudah ada alat yang mau kita gunakan memperoleh keuntungan yang hendak kita capai. Jadi tidak ada yang kosong, nggak ada bim salah bim, nggak ada, nggak ada kan itu ya. Bantu ya, prop, bim salah bim, jadilah engkau ayam, jadi ayam. Gak ada seperti itu. Kata Yesus, semua tempayan itu isi dengan air. Yang sejenis ya, anggur kan berupa air kan. Dan lambang stratifikasi sosial masyarakat pada saat itu, jika dalam pesta itu berlimpah anggur, maka orang itu adalah, yang punya pesta itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Sama dengan kita, jika kita melaksanakan pesta, kalau cateringnya kurang, seperti tadi, amplop yang 200, diambilnya 100 lagi, enak aja saya nggak dapat makanan, karena tidak sesuai undangan dengan makanan. Terlalu banyak undangannya, makanan tidak cukup. Ini membuat kita yang punya pesta malu. Jadi untuk menjaganya gimana? Ya kita buatlah stokannya banyak. Karena nggak rugi. Banyak stokan berlebihan nggak apa-apa, malah makin diberkati. Mujizat terjadi. Bahkan pemimpin pesta bingung. Yang tadinya sudah gelisah, bingung, campur terharu. Dari mana ini anggur? Wah, kok sudah banyak kembali. Dan dikatakan, anggur yang lama itu dikatakan menjadi anggur yang ayat 10 saudara. Dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Biasa, kalau kita sudah puas makan, sudah puas minum, datang lagi makanan yang paling enak, pasti kita katakan yang tadi yang lebih enak, karena kita posisinya lapar. Makanya saya katakan pangsit di Siantar itu enak banget. Godok-godok di Siantar itu enak. Semua makanan di Siantar enak. Sebenarnya bukan kalah enak pangsit dan anggur, kue atau makanan-makanan di Jakarta dari makanan di Siantar, saudara. Jauh lebih enak makanan-makanan Jakarta daripada makanan di Siantar. Kenapa kita katakan Siantar enak makanannya? Karena pada waktu kita di Siantar atau di Medan, kita tidak punya uang. Jadi kita terbatas untuk membeli. Terbatas untuk membeli, yang kita beli hanya sedikit. Maka kita katakan enak. Coba buktikan kalau saudara pulang kampung, makan pangsit yang di Simpang 4, gak enak. Geli, malah lebih enak pangsit yang di Jembatan 5. Jauh lebih enak pangsit yang di Jembatan 5 yang di Jakarta Utara sana. Jadi seperti ini. Tetapi di Alkitab dikatakan anggur yang datang ini lebih baik dari anggur yang terdahulu.
Karena anggur buatan Yesus yang sempurna itu tiada duanya. Anggur yang paling baik di bumi ini. Bahkan dikatakan anggur Nuh yang paling hebat, karena petani anggur yang pertama sekali di bumi ini adalah Nuh. Maka Nuh pernah kita dengar ceritanya mabuk anggur karena anggurnya enak sekali. Tidak terasa diminum tetapi jadi mabuk. Anggur yang dibuat oleh Yesus dengan mukjizat itu sangat enak, kata para undangan dan para pemimpin pesta. Setiap perbuatan kita yang berasal dari Yesus, rezeki kita yang berasal dari Tuhan, jauh lebih enak, lebih baik dan lebih tenang dibanding dengan rezeki atau makanan yang kita dapat dari tipuan, pencurian, atau dari orang-orang yang rugi karena perbuatan kita. Dan dari orang yang rugi itu kita mendapatkan keuntungan. Tetapi jika rezeki, keuntungan yang kita peroleh dari Yesus Kristus, itulah yang paling enak di bumi ini. Amin. Itu sebabnya jika kita makan sesuatu, lebih dahulu kita doakan, supaya kita meyakini apa yang kita makan ini, apa yang kita peroleh itu berasal daripada Tuhan. Karena tidak ada yang benar di bumi ini. Bukan maksud saya melegalisasi kejahatan, bukan. Tetap kita bertakwa kepada Tuhan kita. Tetapi karena tidak ada yang benar di bumi ini, maka setiap rezeki yang kita peroleh, kita doakan, kita serahkan kepada Tuhan. Dan jika kita sudah serahkan, mari kita ikuti tata ibadah yang benar. Tata ibadah yang benar apa? Bahwa yang kita miliki bukan untuk kita semuanya, tetapi disisihkan untuk orang-orang asing dan untuk orang-orang fakir miskin. Jangan semua rezeki yang saudara terima dari Tuhan masuk ke dalam lumbung-lumbungmu, tetapi sisihkan untuk orang-orang asing, sisihkan untuk orang-orang fakir miskin. Maka disitulah saudara rasakan enak rezeki yang saudara dapat dari Tuhan. Dalam Ulangan 23 dikatakan bahwa kepada orang-orang Israel, setiap panen, janganlah kau sabit sampai ke ujung-ujung pematang. Tinggalkan untuk orang-orang asing dan orang-orang miskin. Sehingga di tempat orang-orang jauh di sana tidak ada peminta-minta. Karena sudah disiapkan ketika dia mendapat rezeki dari Tuhan, sudah disisihkan untuk orang-orang asing dan orang-orang miskin. Jangan saudara takut, saya nggak pernah menyisihkan. Disisihkan. Ketika saudara datang ke gereja, saudara kan memberikan persembahan. Kalau mengenai takaran, hanya Tuhan yang tahu. Kalau saudara ikut firman Tuhan, saya mau beri perpuluhan untuk Tuhan, silakan, itu baik untuk Tuhan. Tetapi jangan ada yang mencampuri. Itu adalah privasi kita kepada Tuhan. Waktu viral anaknya pendeta Gilbert yang mengatakan minta persepuluhan harus dan lain sebagainya, banyak yang mencela atau mengejek dan lain sebagainya, atau mengatakan tidak benar bahwa persepuluhan itu telah hapus dari Alkitab. Siapa bilang? Gak ada hapus itu. Tapi kalau kita tidak melakukan, itu urusan kita dengan Tuhan. Dan kalau kita melakukan, jangan terlalu membanggakan diri. Tuhan Maha tahu kok. Jangan sampai kita katakan itu pendeta salah, itu perpuluhan malah dihotbahkan. Gak apa-apa, kalau mau kasih, kalau tidak pun itu urusan kita kepada Tuhan.
Jadi itu pendeta yang mengatakan di TikTok itu perpuluhan tidak ada di dalam Alkitab, itu salah. Yang terbaik kita berikan kepada Tuhan, karena itu adalah membuat hidup kita enak, membuat yang kita makan enak, yang kita minum enak, semuanya enak, dan penyakit pun dilalukan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya firman Tuhan ini kita lihat di ayat yang 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai orang pertama, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya. Mujizat itu perlu. Kalau saudara berdoa, hal yang perlu katakan kepada Tuhan, Tuhan aku perlu mujizat supaya aku percaya. Gak apa-apa, bisa. Itu meneguhkan iman, meneguhkan iman kita. Apalagi di zaman sekarang, zaman milenial ini, kita harus lebih tekun. Dan jika ada mujizat, banyak juga orang yang percaya. Tapi jangan dibuat-buat saudara, jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Karena sekarang orang main logika, rasio lebih hebat, lebih tinggi daripada kita. Saudara lihat gak berita negara kita pada saat ini? Itu negara kita dalam keadaan berbahaya, di mana mulai tanggal 20 sampai tanggal 28, password data dari PDN belum bisa dibuka. Karena data PDN, ya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pusat data nasional dihack oleh para hacker, dicuri. Jadi ada 21 lembaga di negara kita bermasalah dengan data, di mana datanya disimpan di PDN, ya, pusat data nasional. Datanya semua di sini, misalnya data imigrasi, ya, data-data, ya, lembaga-lembaga ada 210. Kata pencurinya, dia mau memberikan kunci hacknya, kunci data itu, passwordnya. Indonesia harus bayar 131 miliar atau $8.000. Sampai sekarang belum selesai. Siapa yang bertanggung jawab? Katanya Kominfo, itu Budi Ari. Tetapi bisakah dengan dia saja? Coba negara bisa dihack. Bagaimana kepercayaan kita nanti kalau ada uang kita di bank miliaran-miliaran? Apa kita bisa tidur lagi? Karena data-data bank itu juga ada di PDN. Bisa hilang, kata Hotman Paris. Yang tadinya saya pakai Lamborghini, kamu sebagai wartawan yang pakai Avanza, tiba-tiba kamu pakai Lamborghini, karena kamu nanti akan kebagian dari data itu. Ada yang tiba-tiba kaya dan ada yang tiba-tiba miskin karena data dicuri oleh hacker. Kenapa bisa? Karena orang sudah tidak takut dosa. Negara bisa maju jika ada yang ditakutinya. Keluarga, anak saudara bisa takut, bisa hormat karena takut kepada ayahnya atau ibunya. Jika dalam keluarga itu ayah, ibu, anak tidak takut lagi kepada orang tuanya, amburadullah keluarga itu. Jadi kalau anakmu masih takut kepada bapaknya, puji Tuhan, masih ada yang ditakuti. Korea Selatan bisa maju karena apa? Karena dia takut dengan Korea Utara. Maka dia berlomba terus untuk menjadi negara maju. Israel kenapa takut? Kenapa maju? Dia takut kepada Arab Saudi.
karena negerinya diapit oleh lautan yang luas. Kalau Arab Saudi marah, Israel bisa tapi Israel pintar, dia selalu berteman kepada Arab. Ada yang ditakuti pokoknya. Kalau ada yang kita takuti, pasti kita menjadi orang yang maju. Kalau anakmu tidak takut lagi kepada mamanya atau bapaknya, bahaya. Bahaya. Bebasnya. Nah, bagaimana supaya kita ditakuti? Takutlah kepada Tuhan. Amin. Indonesia, kalau takut kepada Tuhan, tidak seperti ini. Jadi kerja kita apa sebagai orang Kristen? Sebagai orang Kristen, kita mulai dari keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kita ajarkan didikan dari Tuhan. Kita ajarkan, kita bawa ke gereja. Banyak orang yang jenius sekarang, gak heran lagi kalau anaknya menang di UI, ITB, Unpad dan lain sebagainya. Gak heran lagi, karena sekarang sudah pada pintar. Kalau zaman saya menang di negeri, wah hebat itu, otaknya lumayan. Kalau sekarang, dulu zaman saya ambil IP 2,7 susah. Tapi kalau sekarang IP 3,8 gampang. Karena otaknya lancar, saudara. Jadi kalau ada ibu-ibu mengatakan, puji Tuhan anak saya diterima di UI, puji Tuhan anak saya terima di ITB, puji Tuhan terima saya digelarin. Iya, yang paling utama, ajarkan etika bermoral secara Kristen. Karena moral sekarang sudah merosot. Itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi mujizat itu perlu. Kita perlu dikenal oleh orang lain karena anak kita takut Tuhan. Kalau untuk pintar gampang, karena Inten ada, GO ada, kursus-kursus ada, banyak semuanya. Kalau kita latih, kita bayar, ada uang kita, pasti dia menjadi orang pintar dan bisa menang di perguruan tinggi negeri. Tetapi kalau iman, takut akan Tuhan, didapati hanya dari Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus sumber segala kehidupan. Apa yang kita terima dari Tuhan Yesus, semuanya baik, manis di lidah kita, manis di mana saja. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang hidup bagi kami. Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau menjadi manusia di tengah-tengah dunia ini, Engkau punya keluarga, dan di tengah-tengah keluarga itu Engkau sangat taat kepada kedua orang tua, dan ini patut kami teladani. Dan Yesus menyatakan mujizat di tengah-tengah pesta yang membawa nama harum kedua orang tuanya, nama harum keluarganya, terlebih nama harum Allah kami Bapa di surga, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini dalam peribadatan ini kita bersama-sama berdoa dan menjadi saksi untuk peneguhan dalam rencana untuk mendirikan rumah tangga yang baru kepada Mangerbang Sibarani dan saudara anak kita Winda Yuniarti. Pada hari Kamis kami sudah baptis di kolam renang RCC dan baptisan berjalan dengan baik, semuanya karena Tuhan. Amin. Biasanya kami suka dikejar-kejar kalau dibuat di kolam. Nah, itu sebabnya kalau baptisan menurut gereja kami Presbyterian Indonesia adalah satu, boleh baptisan percik, boleh juga baptisan selam. Karena baptisan adalah satu, dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau mengenai selam, percik, dan lain sebagainya, itu hanya cara untuk melaksanakan sakramen baptisan kudus. Maka sakramen baptisan kudus yang kami laksanakan kepada Winda Yuniarti, di mana sebetulnya kalau baptisan percik itu ya dilaksanakan dengan peribadatan dan pada hari Minggu.
karena itu adalah sakramen. Dan kalau baptisan selam dilaksanakan di lapangan luas, juga dibuat peribadatannya. Karena situasi dan kondisi kita tidak bisa melaksanakan peribadatan di kolam itu, maka kita buatlah peribadatan di rumah dan ritualnya dilaksanakan di kolam, saudara. Nah, itu yang kami laksanakan untuk pelayanan sakramen baptisan kepada Winda Yuniarti. Dan kita semua percaya bahwa namanya telah tercatat di kitab kehidupan Tuhan. Amin. Winda, silakan maju ke depan. Berdua. Stop. Mari kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 355 bersama dengan malaikat. Jemaat Tuhan juga bangkit berdiri menghadap jemaat. Kita bernyanyi memuliakan Tuhan menghadap jemaat. 355 ayat 1 dan 3 kita nyanyikan bersama-sama. Berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Tuhan yang maha pengasih dan pemurah, Engkau tidak membalaskan kepada kami sesuai dengan dosa dan kesalahan kami, tetapi Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, untuk menebus kami dari dosa-dosa kami, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kebenaran dan kekudusan. Pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan kedua anak kami, Mangerbang Sibarani dan putri kami, Winda Yunarti, kepada Tuhan, supaya Tuhan yang membimbingnya, Tuhan yang memampukan kedua kekasih ini yang hendak membentuk rumah tangga yang baru untuk memuliakan Engkau melalui pernikahan mereka kelak. Ingatkanlah kepada kedua kekasih ini pada kasih setiamu, supaya mereka saling mengasihi sebagaimana ikrar perjanjian. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan kepada saudara bahwa gereja tidak pernah
melegalisasi perceraian. Tidak pernah. Tetapi gereja tidak pernah mampu untuk menekan perceraian. Sebab firman Tuhan itu adalah benar sebagaimana dikatakan oleh firman di kitab Markus ketika orang Yahudi bertanya kepada Yesus, apakah perceraian itu dibenarkan? Makanya Yesus menjawab, sebenarnya tidak. Tetapi karena ketegaran hatimu, maka Musa melegalkan ketegaran hatinya. Jadi manusianya yang salah, bukan gerejanya, bukan Alkitabnya. Tetapi ketika manusia itu salah, apakah terus salah? Tidak ada waktu untuk memperbaiki. Tuhan masih memberi pengampunan dan diberi kesempatan untuk memperbaiki. Saya sudah konseling kepada kedua kekasih ini, yang terutama saya katakan jangan jatuh 2 kali. Karena jatuh 2 kali adalah kebodohan. Ibaratnya seperti unta. Unta itu adalah binatang yang bodoh. Kalau jatuh sampai 2 kali, itu kebodohan. Ibaratnya orang stroke yang pertama belum apa-apa, tapi stroke yang kedua lebih berbahaya lagi. Bisa membawa kematian. Jadi sumpah di sini jauh lebih berat, saudara. Ya, Winda Yuniarti yang sudah mendengarkan firman Tuhan, saya mengatakan Tuhan Yesus tidak bisa dipermainkan. Jangan sesat. Allah, Galatia 6:7, jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang kita tabur, itu juga yang kita tuai. Puji Tuhan, saya akan mengikat pernikahan saudara di ibadah minggu ini. Saudara boleh bersalaman. Saya hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepadamu, wahai Mangerbang Sibaran, dan kepada engkau, Winda Yuniarti, bahwa setiap yang dipersatukan oleh Tuhan, saya mengatakan dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberikan kasih karunia kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan diberikan kepadamu damai sejahtera sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Kedua anak kita ini sudah menjadi satu dan menjadi warga gereja di mana mereka akan beribadat nanti, dan di dalam satu kesatuan yang diikat oleh pernikahan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Silakan duduk. Penatua pendeta menyerahkan Alkitab kepada Winda dan Mangerbang. Kepada pendeta Nada kami persilakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat umat Tuhan, Gereja Presbyterian Indonesia
Roh Badung menyerahkan Alkitab kepada kedua mempelai sebagai dasar iman yang teguh, landasan hidup orang percaya, yaitu pengikut Kristus. Di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Maka itu kedua mempelai, terimalah Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari tepuk tangan Tuhan Yesus. Silakan duduk. Kita masuk dalam rangkaian ibadah selanjutnya. Kita memberikan persembahan syukur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dari tempat ini sampai ke ujung dunia. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan 3. Kantong persembahan dijalankan. Ayat 1 bernyanyi. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus bergema, jangan letakkan dalam susah usaha.
kita tundukkan kepala dalam tuntunan Tuhan, menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan Allah kami, pemilik semesta alam, pemilik kehidupan kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, di gerejamu ini, gereja Presbyterian, kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Kami memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, semua kami kembalikan guna hormat kemuliaan Tuhan. Dan juga Tuhan, bagi yang sudah memberikan persembahan, Tuhan memberkati, membalaskan berlipat kali ganda. Terima kasih ya Tuhan, biarlah persembahan ini digunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah gereja-Mu ini menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan mengenal Kristus lebih lagi. Berkati ya Tuhan para pelayan, penata layanan yang mengambil bagian, Ibu Gembala pimpinan kami, Pendeta Lasmian Nainggolan, yang sudah Tuhan taruhkan roh hikmat, visi misi yang datangnya daripada Tuhan. Berkatilah gembala kami ya Tuhan, dan juga Amang Pardede sebagai suami, biarlah keluarga ini senantiasa melayani Tuhan. Berkatilah Amang Pardede sebagai bapak pembangunan. Berikanlah Tuhan Yesus rezeki yang melimpah, berkat yang datangnya daripada Tuhan. Begitu juga dengan kedua anak mereka ya Tuhan. Kami serahkan Bapak Mazmur dan Kak Nina. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga jemaat-jemaat yang ada, keluarga-keluarga kami ya Tuhan, yang sekarang kami bersama-sama memuji, bernyembah Tuhan. Kami serahkan keluarga kami ke dalam Tuhan, karena kami tahu harapan kami tak akan pernah sia-sia. Biarlah Tuhan Yesus, kebenaran firman yang telah kami dengarkan, bahwasannya kami umat-Mu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Berkati ya Tuhan gereja kami Tuhan, aktivitas kegiatan baik diakonia, koinonia, marturia, anak-anak sekolah minggu. Kami mau Tuhan, anak-anak kami, generasi kami takut akan Tuhan. Biarlah mereka menjadi penerus yang berguna Tuhan Yesus, bagi lingkungan, bagi bangsa, terlebih di hadapan-Mu ya Tuhan. Keluarga-keluarga ibadah rumah tangga yang setiap kami adakan pada hari Selasa ya Tuhan, biarlah keluarga-keluarga terus bergandengan tangan, satu hati, satu kasih di dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan, doa pada hari Kamis kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pemuda-pemudi juga ya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus takut akan Tuhan, menghormati Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa, ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, kami serahkan Tuhan Yesus kedua mempelai dalam acara pernikahan peneguhan pada saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang menempuh hidup baru ya Tuhan. Biarlah harmonis di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah jemaat-Mu bersama-sama untuk minggu depan kami sama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Berkati wilayah kami, Jakarta Timur, Cakung, Jatinegara ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Bapak RT, Bapak RW, kecamatan, kelurahan, sampai tertinggi ya Bapak. Biarlah Tuhan Yesus damai sejahtera terjadi di antara kami. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, jajaran para menteri, sampai keamanan aparat yang menjaga Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa Indonesia yang maju menjadi bangsa yang besar, terjadi kerukunan, keadilan, kedamaian yang datangnya daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan gereja ini, gereja Presbyterian Oikimene Jemaat Rawabadung ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan seruan kami. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Kita tiba di penghujung ibadah saat minggu ini, saudara. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1, 3, dan 4. Tuhan
Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah Yesus menjadi tamu di dalam rumahmu, dan diberkatilah semuanya makanan dan minumanmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semuanya, kita bersalaman lalu masuk ke ruang tamu. Di sana kita ramah tamah, makan minum, dan kita bersalaman kepada para pelayan minggu ini. Untuk makanan dan minuman saya akan berdoa. Bapa di surga, makanan dan minuman yang kami terima berasal daripada Tuhan. Kami kembalikan menjadi ucapan syukur kami, dan supaya Tuhan saja yang memberkati. Dan bagi saudara kami yang menyediakan makanan dan minuman ini, balaskan berlipat kali ganda, 30 kali, 60, 100 kali lipat ganda. Engkau balaskan ya Tuhan, dan kami juga yang memakannya menerima kehidupan yang sehat karena pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersalaman.